everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang media dan juga media pembelajaran. Keep on watching. Yuk kita cari tahu apa saja tentang media pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus cari tahu yaitu adalah pengertian dari media itu sendiri. Nah, kita akan mengambil 3 pengertian. Yang pertama dari secara bahasa, secara istilah, dan juga menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Media menurut bahasa itu diambil dari bahasa Latin, yaitu kata medius yang artinya perantara atau pengantar. Nah, media sendiri itu merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya sarana atau perantara. Nah, selanjutnya yaitu pengertian media menurut istilah. Nah, media sendiri itu merupakan sebuah alat bantu atau sebuah sarana yang digunakan untuk membantu dalam menyampaikan informasi, baik itu berupa pesan ataupun gagasan yang berasal dari sumber media atau komunikator kepada halayak ramai atau komunikan untuk menyampaikan sebuah tujuan. Dan yang ketiga yaitu pengertian media menurut ahli. Nah, di sini menurut Clark, media pembelajaran merupakan sebuah langkah alternatif dan efektif dalam menyediakan pembelajaran yang efektif bagi siswa melalui perantara seorang guru dalam merancang pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adalah sejarah nih. Kalau tadi udah bahas tentang pengertian, selanjutnya yaitu adalah sejarah dari media. Media pembelajaran itu awalnya hanya guru, satu-satunya sumber untuk mendapatkan informasi. Namun, pada tahun 1657, muncullah buku pertama untuk anak sekolah yang pada saat itu sudah bergambar. Nah, lanjut pada abad ke-20, alat bantu hanya merupakan alat bantu visual seperti model, objek, kemudian gambar, intinya yang hanya bisa dilihat saja. Namun seiring berkembangnya zaman, pada pertengahan abad ke-20 muncullah teknologi audio yang dapat didengar, contohnya seperti musik, suara yang ditambahkan dengan media visual tadi, jadi audio visual atau disebut dengan AVA. Nah, media sendiri itu pada dasarnya sudah ada sejak ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu, yaitu pada sebuah komunikasi yang sudah ada sejak zaman pra-Islam atau bahkan pada zaman purba. Jadi sudah ada sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu dalam bentuk sebuah komunikasi. Jadi orang-orang zaman dahulu itu sudah berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari media. Nah, macam-macam dari media ini tuh ada 3. Yang pertama yaitu media visual atau media yang dapat dilihat. Nah, media visual ini contohnya seperti gambar, peta, poster, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah media audio. Nah, media audio ini merupakan media yang dapat didengar. Contohnya seperti suara, musik, radio, dan media yang ketiga yaitu adalah gabungan dari audio dan juga visual atau audiovisual. Nah, media ini mulai masuk pada pertengahan abad ke-20 ya. Contohnya seperti TV, kalau zaman sekarang ini sudah ada handphone. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi dari media pendidikan. Nah, yang pertama yaitu sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Maksudnya media pendidikan itu adalah sebagai sumber informasi nih dari guru kepada siswa. Yang kedua yaitu mengatasi adanya keterbatasan ruang, waktu, dan juga kemampuan indera. Jadi apabila ada anak yang disabilitas yang inderanya mempunyai keterbatasan, kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengekspresikan ide, gagasan, pendapat. Contohnya seperti ketika kita ingin membuat PowerPoint, maka kita akan menuangkan ide kita sekreatif mungkin dalam bentuk PowerPoint yang merupakan media. Dan yang terakhir yaitu memudahkan seorang untuk menjadi agent of change. Maksudnya agent of change itu adalah sebuah agen perubahan atau agen pembaharuan. Jadi kalau kita ingin menjadi pemuda yang menjadi wadah untuk perubahan, maka kita harus kreatif dengan menggunakan media. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, pada dasarnya media itu adalah alat bantu atau sarana yang untuk memperlancar interaksi antara guru dan juga siswa agar pembelajaran yang dijalankan dapat terjadi secara optimal dan efektif, serta materi yang diperoleh oleh siswa mudah ditangkap oleh panca indera. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini memiliki tujuan yang pertama yaitu mempermudah penjelasan. Nah, sebagai seorang guru, kita memerlukan media agar penjelasan yang disampaikan atau materi yang disampaikan itu dengan mudah ditangkap oleh siswa. Yang kedua, menarik atau daya pikat.
Nah, daya pikat sendiri itu artinya ketika kita menyampaikan sebuah materi akan menarik dan membuat siswa menjadi fokus. Yang ketiga, menunjang keberhasilan pembelajaran. Nah, apabila kita menggunakan media, maka keberhasilan pembelajaran itu akan lebih meningkat. Yang keempat, memberikan motivasi, contohnya seperti dengan menggunakan video-video yang memotivasi belajar agar siswa-siswa tersebut semangat belajar. Selanjutnya yaitu adalah praktis dalam menyampaikan pesan. Maksudnya yaitu ketika kita akan menyampaikan materi atau informasi kepada siswa, nah dengan media dapat lebih praktis dan juga lebih efektif. Yang selanjutnya mengatasi adanya keterbatasan, misalnya keterbatasan panca indera. Nah, siswa-siswa yang memiliki keterbatasan tersebut dapat tetap dengan belajar dengan semangat, dan juga contohnya lain yaitu seperti pada saat COVID-19. Nah, adanya keterbatasan untuk bertemu dan interaksi dapat teratasi dengan adanya media seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi. Nah, dengan kita meningkatkan literasi, maka minat baca, kemudian literasi finansial, literasi digital, literasi numerik itu akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah unsur-unsur media menurut Association of Education, Communication, and Technology. Yang pertama ada desain atau perencanaan. Nah, sebelum kita membuat media, maka kita perlu mendesain atau mengkonsep atau merencanakan media itu seperti apa bentuknya, isinya, dan sebagainya. Yang kedua ada pengembangan. Nah, pengembangan sendiri setelah kita merancang media tersebut, maka dikembangkan agar dapat digunakan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Nah, tentunya kalau kita membuat media, kita hendak membuat media yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan di sini maksudnya adalah media yang telah dimanfaatkan tadi akan dikelola dan dikembangkan agar menjadi media yang lebih baik. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini adalah sebagai bahan evaluasi apakah media yang kita buat itu dapat digunakan dengan baik, digunakan dalam waktu yang lama atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari media yang baik. Yang pertama yaitu kualitas yang ditampilkan itu menarik. Jadi kalau ingin membuat media yang dapat membantu fokus siswa, harus membuat media dengan cara-cara yang menarik. Yang kedua, mudah digunakan dan dipahami. Tentunya jika ingin membuat media, kita harus membuat media sebagai sarana atau alat bantu yang dapat dengan mudah diterima oleh siswa. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi guru dan juga siswa. Maksudnya, contohnya seperti dengan adanya video pembelajaran, PowerPoint, hal-hal yang menarik lainnya yang akan menimbulkan rasa senang, baik dari komunikator ataupun komunikan, baik bagi guru maupun bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, dengan adanya media, bukan hal yang tidak mungkin jika siswa dapat termotivasi belajar, jadi belajarnya tambah rajin dan hasil belajarnya pun akan meningkat. Sekian pemaparan materi dari saya. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!